Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasal 1 ayat 7 sampai 15. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan kurban dan telah mengutuskan para undangannya. Pada hari perjamuan kurban itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan kelam. Amin. Tema hari ini adalah mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada cerita anak-anak sebut Mila memanggil kakak-kakaknya dari atas tangga supaya mereka datang mencarinya. Mereka sedang bermain petak umpet. Dengan bergegas mereka lari ke atas dan mencari Mila dari kamar ke kamar, membuka pintu-pintu lemari dan melihat-lihat di bawah tempat tidur dan di belakang pintu. Akhirnya mereka berteriak, "Kami menyerah, Mila, kamu di mana?" Selama itu Mila bersembunyi di belakang tirai jendela. Walaupun permainan itu diulang beberapa kali, kakak-kakaknya berbuat seolah-olah mereka lupa tempat persembunyian Mila. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada zaman dahulu Nabi Sefanya pernah menulis suatu peringatan kepada orang-orang yang berlaku seperti anak-anak, yang menyangka bahwa ketidaktaatan mereka itu tersembunyi dari Allah. Sefanya berkata bahwa Tuhan akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang tidak peduli akan dosa-dosanya.
Lalu Nabi Sefanya memberi harapan kepada orang-orang itu. Katanya, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumannya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3. Harapan mereka hanyalah dengan jalan mencari Tuhan. Sefanya berkata bahwa mereka akan kehilangan rumah dan ladang apabila mereka tidak mengubah cara hidup mereka. Mencari Tuhan bukanlah hanya untuk mendapat berkat dan pertolongannya ketika kita dilanda kesengsaraan, tetapi untuk mendapatkan petunjuknya agar kita tidak menyalahi kehendak Tuhan dan menerima murkanya. Mazmur 57 ayat kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap semangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.